Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi tugas nih, aktif kembali tugas. Kebetulan hari ini saya tugas di kantor DPRD meliputan ada demo damai terkait dengan Jadi hari ini saya berada di depan kantor DPRD. Mana usut ini? Oke, penontonnya mulai naik. Jadi ada demo aksi damai hari ini ya di depan kantor DPRD. Oke, penontonnya menaik ya. Jadi teman-teman posisinya ada aksi damai ya. Aksi damai. Coba kita ke depannya. Oke, lagi lab. Kita saja, mudahan aksinya ini aksi damai dengan tertib ya. Bapak Presiden yang terkait dan hak kerja dihapus datanya masih ada benar terkait hak-hak yang lain juga saya katakan benar, tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, yaitu mengenai upah. Karena upah di sini kita akan dibayar per jam, dan secara tidak langsung jika dibayar per jam maka UMK akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai cuti, katanya cuti juga dihapus. Itu berita yang beredar di media-media sosial. Dan benar, ada beberapa memang yang hoax, tetapi ada beberapa poin juga yang benar. Maka dari itu, poin-poin inilah kami minta kepada Ketua DPD, Kepala DPD untuk memverifikasinya kepada rekan-rekan kami semua di luar, tidak di dalam ruangan, agar semuanya menjadi transparansi dan terbuka. Tidak ada tudingan-tudingan yang mengatakan ada intervensi dari pihak-pihak lain. Saya rasa itu untuk sementara penyampaian saya. Mungkin ada rekan-rekan atau teman-teman dari serikat yang lain ingin berkasih. Terima kasih. Oke, kita lihat para penjaganya ya. Di sini ada garis-garis cantik ya dari Satpol PP, dari Kapolres kita bersiaga. Nah, ini serikan di Satpol PP kita ya. Tinggi, tetap tertib Om, semangat Om. Nah, apalagi ibu ini Bu ya. Nah, ini teman saya dulu menjaga siaga doa ya. Jadi teman-teman doakan
besar sekali teman-teman kita semua. Oke, menggunakan masker ya, masker. Lanjut, tetap tertib Om. Ingat 3M. Oke. Ini Bapak polisi kita siaga ya, siaga. Oke, lanjut wah, lanjut ke Bandar Diski Saki Jahida Karyanya. Nah, ini lagi di depan kantor DPRD. Nah, ini Bapak. Nah, ini mereka. Ayo, lanjutkan Bang Heri. Tetapi protokol kesehatan tetap dijaga. Oke, Budi mantap. Pak Presiden Jokowi Widodo, tolong segera terbitkan Perpu untuk mencabut UU Cipta Kerja untuk masa depan kami dan generasi berikutnya. Oh iya, Pak. Dikarenakan dihapusnya pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Protokol kesehatan tetap diterapkan. Yang ketiga, makin mudahnya pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang terbukti pada hari ini banyak rekan-rekan kami di perusahaan yang ditahan dan dilarang untuk mengikuti aksi ini. Kemudian yang keempat, bahwa dengan dihapusnya nilai pesangon yang diatur sebelumnya, sehingga dampak bagi pekerja buruh sebagai berikut. Pengusaha bisa melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa didahului adanya surat peringatan. Di dalam Undang-Undang 13 saja sudah diatur, perusahaan masih saja melakukan pemutusan hubungan yang semena-mena terhadap pekerja. Selanjutnya, pekerja yang di-PHK karena terjadinya perubahan status penggabungan melanjutkan hubungan kerja, maka tidak diatur secara jelas dengan real terkait hak-hak pesangon. Kemudian tidak ada lagi kepastian hak pesangon bagi buruh yang ter-PHK. Selanjutnya, tidak ada pengaturan, tidak ada lagi kepastian pesangon untuk pekerja yang memasuki usia pensiun. Kemudian tidak ada lagi kepastian pekerja tidak bisa lagi mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan mendapatkan pesangon ketika pengusaha bertindak sewenang-wenang. Artinya ada penghapusan di pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2013. Selanjutnya, pekerja tidak lagi mengajukan PHK dan mendapatkan pesangon. Kemudian nilai pesangon untuk pekerja yang sakit berkepanjangan yang saat ini sudah bagus diatur di dalam Undang-Undang 13. Kami mengkhawatirkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini
pasal tersebut akan dihilangkan. Dan yang terakhir, sehingga atas dasar tersebut kami Ngeri nontonnya. atas nama Serikat Pekerja SP Kabutindo bersama Aliansi Mahasiswa Masyarakat menyampaikan kepada Bapak Perwakilan Rakyat Penajam Pasir Utara agar sekiranya dapat menyampaikan aspirasi kami. Sama-sama kita membuat nota kesepahaman untuk berkirim surat kepada Bapak Presiden kita yang tercinta, Insinyur Haji Joko Widodo, yang isinya adalah sama-sama kami menolak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Hidup buruh! Hidup Kabutindo! Masih semangat ya? Baik, itu beberapa tuntutan dari kami. Semoga Bapak DPRD beserta jajaran yang ada di dalam dapat mendengarkan aspirasi kami dan dapat bergabung bersama kami untuk sama-sama kita menyampaikan nota kesepahaman, sama-sama kita menolak terbitnya Undang-Undang Cipta Karya. Demikian, wassalam dari kami. Hidup Kabutindo! Hidup Kabutindo! Ajar Wal, semangat Wal. Lanjutkan Darman Zawati, Anissa Rahmanjanatas. Semangat, Julak Hadi. Alif Lam. Semangat, Jack Montroy. Kepada rekan-rekan sekalian, Budi menonton, Budi. Bang Heri Keyboard menonton. Balikpapan Wana Lestari, silakan merapat ke mobil komando untuk tekan orasinya. Balikpapan Wana Lestari, monggo silakan maju. Ya, Kami tidak menunggu aksi damai hari ini berjalan lancar. Bapak Haji John Kennedy Estos untuk gabung bersama-sama Walaupun kita. ya, hari ini cuaca mendung ya. Saudaraku. Perwakilan dari perusahaan menyampaikan orasinya kembali. Jadi untuk saat ini saya melaporkan bahwa kegiatan hari ini adalah demo aksi damai yang Ketika saya bilang berapa jumlah kita, teman-teman semua menjawab satu. Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Jika satu, mari kita rapatkan barisan. Mari kita rapatkan barisan. Karena waktu. Maju lima langkah ke depan. Maju lima langkah ke depan.
diri kawan-kawan. Ini adalah bentuk perlawanan. Ikuti kata-kata saya kawan-kawan. Jika ada 100 orang yang menegakkan kebenaran, ikuti suara saya kawan-kawan. Jika ada 100 orang yang menegakkan kebenaran, maka pastikan saya salah satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang menegakkan kebenaran, maka pastikan saya salah satu di antaranya. Jika hanya ada 1 orang yang menegakkan kebenaran, maka pastikan Ya, dekat kantor Bupati di kantor DPRD Kabupaten PPU aksi demo damai terkait pemakaman terkait dengan pisau. dan Bupati berada di saudara untuk mengeluarkan statement, untuk mengeluarkan surat diri, mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk menggagalkan undang-undang Omnibus Law. Setuju kawan-kawan? Setuju kawan-kawan? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya itu aja masih. Yang pasti hari ini demo aksi damai saja. Untuk kita semua, guru. Tepuk tangan untuk orator kita dari PT Balikpapan Wanasari. Lanjut kepada orator selanjutnya, Saudara Herli Ke depan dulu. dari pabrik PT Kebun Mandiri Sejahtera. Ayo Mas Herli, maju. Kami menunggu Bapak Presiden terhormat, Bapak Ketua DPRD kita untuk menyambut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaraku. Saya yakin yang hadir hari ini yang peduli dengan bangsa ini. Ingat pesan Bung Karno. Perjuangan lebih mudah kalau mau bencana. Perjuangan lebih sulit. Biar gak bosan kita ambil video para Satpol PP ini. Itu yang dibuat untuk menindak kita, menindak kaum kecil, menindak rakyat kecil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Mas Herli. Terima kasih atas orasinya. Sampai menunggu Bapak Ketua DPRD. Kemudian Ya, pakai masker, hati-hati. Makasih. Sapol los jago jari. Oke. Satpol PP-nya. Nah, ini Sri Kandi Satpol PP cari cantiknya kan. Nah, ini bapak-bapak polisinya. Nah, ini Polantasnya. Satpol. Oh, kita yang tercinta yang ada di dalam, supaya bisa keluar menemui kawan-kawan semua. Jahida Karisa, semangat Om, maju terus. Seli Widarti, tetap tertib Om, ingat 3M, oke.
Kawadis Saki lanjut, Jeda lanjut Wah, Bang Erik lagi banyak sekali menonton. Anissa Rahmayat semangat sudah, jangan mundur saudara sampai Alif Lam untuk bisa bertemu bersama rekan-rekan semua. Jack Mandros semangat, Tupu Anissa semangat, Alfik Mustafa semangat. Sambil menunggu masa foto DPRD dan Oke, melaporkan para pendemo dari perwakilan pembicaranya atau orasi meminta salah satu anggota DPRD untuk menemui mereka untuk menyampaikan tuntutan mereka, untuk menjawab ya. Jadi saat ini mereka masih terus berorasi, walaupun hujan gerimis mereka jalan terus. Yang pasti hari ini aksinya aksi damai, berjalan lancar. Kita menunggu Bapak Ketua DPRD, kita akan minta. Oke. Kita akan pulang. Mereka menuntut tidak akan pulang apabila anggota DPRD tidak ada yang menemui mereka ya. Kita akan menunggu pernyataan pendapat tersebut dan kita bersama-sama akan menyatakan secara tertulis untuk dikirimkan pada Bapak Presiden kita cintai, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Setuju rekan-rekan? Setuju rekan-rekan? Setuju rekan-rekan? Baik. Selanjutnya kepada Saudara Suhar, Mas Suhardi, merapat Mudir Komando. Ya, silakan. Sampai terima kasihnya. Oke, semangat, jangan lupa damai itu indah. Terima kasih. Nah, ini salah satu penonton tidak saya mendoakan yang bagus. Nah, ini alhamdulillah anggota DPRD kita keluar ya. DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan Bapak Wakili dan bersama Bapak Kapolres, mereka turun dan bersama didampingi dengan dewan-dewan yang lain. DPRD Bapak John Kennedy menemuin kita akan mendengarkan penyampaian dari Bapak Ketua DPRD kita. Pernyataan ya kepada rekan-rekan sekalian, tetap menjaga jarak. tetap jaga jarak ya. Tetap jaga jarak, tetap kita jaga protokol kesehatan. Hidup DPRD, hidup rakyat, hidup Haji John Kennedy. Monggo. Bapak John Kennedy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang saya hormati Bapak Kapolres dan anggota Polres Penajam Pasir Utara, yang saya hormati
Dandim Penajam Pasir Utara. Yang saya muliakan dan saya cintai, masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara yang hadir pada hari ini dalam rangka demo Undang-Undang Cipta Karya. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan terhadap pemerintah kita bisa terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya, pejuang rakyat kecil, pejuang buruh yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya mengucapkan terima kasih. Anda sudah datang ke rumah rakyat DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, menyampaikan aspirasi keluhan masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Insya Allah kami dan rekan-rekan anggota DPRD atas nama lembaga DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara menerima aspirasi yang saudara sampaikan dan akan kami perjuangkan kepada pemerintah pusat. Sekali lagi kepada pejuang-pejuang rakyat kecil, pejuang-pejuang buruh yang hadir pada kesempatan ini, saya meminta apabila ada pasal yang krusial di dalam Undang-Undang Cipta Karya ini, tolong sampaikan kepada kami untuk kita bahas bersama-sama agar apa yang kita perjuangkan ini bisa jelas sampai ke pemerintah pusat. Terima kasih. Saya berharap kepada saudara-saudara saya yang hadir di sini, setelah nanti pulang dari sini, insya Allah saya doakan selamat sampai tujuan. Salam dari saya, Ketua DPRD Penajam Pasir Utara, Bapak Haji John Kennedy. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tambahan. Saya kalau ada yang mau disampaikan, saya minta perwakilan dari aksi demo hari ini untuk berdiskusi dengan kita di dalam lantai 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Ketua, mohon izin Pak. Kami mau minta pernyataan Bapak di sini kepada teman-teman kami di sini Pak, jangan di dalam, agar ini sama-sama kita tolak Pak. Tidak ada diskusi lagi Pak mengenai hal ini. Pasal-pasalnya kami ada bawa Pak yang oleh pemerintah pusat. Tidak ada lagi diskusi. Jadi kami sampaikan. Oke, sementara mic-nya lagi putus, mau diperbaiki dulu. Bapak Ketua DPRD John Kennedy masih di atas kendaraan. Para buruh, para pendemo meminta penjelasan dari Bapak Ketua DPRD kita, Bapak John Kennedy, di depan pendemo. The Bluetooth device is ready to pair. Mau karaoke. Oke, mic kembali baik sudah. Next 1. Jadi izin Bapak Ketua DPRD yang kami hormati,
kami sudah menyampaikan narasi kami di alasan kami ini, Pak. Jadi dari beberapa poin di sini kami sampaikan bahwa adanya penghapusan dan perubahan pasal-pasal tentang ketentuan upah pekerja, sehingga upah pekerja makin menurun nilainya, pendapatannya, bahkan sanksi-sanksi yang mengatur tentang anggaran pemberian upah di bawah ketentuan malah dihilangkan. Yang kami sampaikan bahwa dihilangkannya pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 97, pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahkan sanksinya pun dihapus, Pak. Jadi kami ini betul-betul tidak ada perlindungan dengan dari Undang-Undang Omnibus Law ini. Kemudian yang kedua, tidak adanya batasan-batasan dalam penempatan pekerja di antara kegiatan utama perusahaan dengan kegiatan penunjang, dikarenakan dihapusnya pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi pekerja nanti, Pak, bisa di-outsourcingkan oleh pengusaha, dan kami tidak ada masa depan lagi, Pak, untuk hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, makin mudahnya pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja dengan dihapus dan dirubahnya pasal 151, pasal 152, dan pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga membuka ruang lebih besar untuk pihak pengusaha untuk melakukan PHK sepihak. Dan keempat, bahwa dengan dihapusnya nilai pesangon yang diatur sebelumnya dalam pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165, pasal 166, pasal 167, pasal 168, pasal 169, pasal 170, pasal 171, dan pasal 172 Undang Nomor 13, sehingga pekerja tidak ada kesempatan lagi, Pak, untuk mendapatkan nilai pesangon yang diatur di Undang-Undang 13 Tahun 2003. Bahkan yang pensiun dan sakit pun terancam tidak mendapatkan pesangon. Apakah ini kita setuju? Kita tolak. Kita tolak. Jadi ini, Pak Ketua, yang sudah jelas kami narasikan di alasan kami, dan kami meminta pernyataan Bapak secara tegas di hadapan kami DPC Kaltindo untuk bersama-sama menolak hal ini, dan kita buat pernyataan bersama untuk kita teruskan kepada Bapak Presiden kita yang tercinta. Setuju dengan rekan? Demikian, Pak. Silakan. Kami minta Pak Bupati kita mana? Pak Bupati kita tercinta. Kami datang ke sini juga mau bertemu Bapak. Kami meminta kehadiran Bapak. Bukan ketua DPRD saja yang kita mau datang ke sini. Pak Bupati tidak ada, kami tidak akan pulang. Setuju dengan Pak Bupati tidak ada, kami tidak akan pulang. Kita tunggu di sini. Jangan hanya ketika kampanye mereka mengatakan kita. Ketika kita menyatakan aspirasi dia tidak ada di tempat. Betul. Kemana etikanya ini, Bupati kita? Ya, yang jelas, Pak, dari hal ini nanti kita akan membuat. Bisa juga tanda tangan kalau tidak jelas apa yang mau dijadikan. Makanya mau dilihat dulu. Masa menandatangani sesuatu yang tidak kami baca. Pak, itu Pak, mohon izin. Belum kami buatannya, Pak, tetapi kami nanti akan buatkan redaksinya untuk sama-sama kita tanda tangani. Jelas penolakannya ini, alasan penolakan kami, Pak. Jadi penolakan kita bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini kita tolak bersama atas pelanggaran penghapusan pasal-pasal tersebut. Itu saja redaksinya, Pak, ringkas. Dengan adanya ini keinginan kami bersama-sama akan menindaklanjuti putusan, ya kan gitu. Kita minta penolakan, Pak. Kita tidak ada diskusi lagi masalah ini. Siap. Ya, kita sambil menunggu ketua DPR kita diskusi. Siap, Pak. Siap. Ya, kita tunggu. Kita tunggu keputusan DPRD. Dan kami tunggu Pak Bupati kita mana nih? Bupati kita tercinta, Bapak Abdul Ghafur Masud yang tercinta. Kami tunggu Bapak Bupati juga di sini. Kami tidak hanya meminta tanda tangan ketua DPRD, tetapi kita juga meminta tanda tangan Bapak Bupati kita. Setuju dengan rekan? Rekan yang bertahan sampai malam. Yang bertahan sampai malam. Sudah. Kalau Pak Bupati saudara kita akan tunggu sampai dia datang. Setuju dengan rekan? Tak bikin ledakan apa demo damai. Iya. Kelihatan tuh.
Masih anu dulu nih, masih. Nggak ada. Bang, baru bangun ya? Yang dari buru-buru ini kan, Pak. Pak Kandar, apa penyampaiannya? Hari ini apa? Hari Tengah-tengah para aktivis melaporkan hari dong. Nah, jadi teman-teman, kita masih menunggu Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD untuk diskusi terkait tadi yang diajukan dari Serikat Buruh ya. Nah, kalau ini teman-teman kita dari IDC. Buat teman-teman MAB, saya harapkan Mantap. Penonton naik terus, Bang. konsumsi Oke itu ya. kita, karena kasihan teman-teman banyak yang haus. Mohon teman-teman MAB Oke, Wal. yang bisa mengambil air mineral di kendaraan. Terima kasih. Baik, kita lanjut sembari menunggu. Sambil menunggu kita ya, sambil menunggu. Diskusi Sambil dengan menunggu lembaga-lembaga lain terkait tuntutan kita. Menunggu dulu. Kita sambil berorasi. Siapa kita? Mereka kembali berorasi ya. Siapa kita? Mereka kembali berorasi Siapa kita? sambil menunggu. Terima kasih. Ya, aku di Instagram. Iya, enggak. Iya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan untuk tetap tertib, jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, jangan ada anarkis atau perusakan-perusakan karena itu Nah, sangat itu. merugikan kita sendiri. Jangan anarkis ya, jangan Karena kita anarkis. ini demo damai. Terima kasih. Ayo lagu dulu. Kayaknya sudah pada kepingin nih, kurang air kayaknya nih. Yang megang kamera awas, Wal. Iya, Wal, kirimnya air, Wal. Penontonnya banyak tapi yang megang kamera nih aus. Yang pasti aksinya damai nih, Pak ya. Damai, Pak. Dari Kapolres sendiri memperkirakan ini paling ratusan aja nih, Pak ya. Iya. Nah, ini teman-teman wartawan Kabupaten PPU kumpul di sini. Nah, bagaimana Pak Adi? Jadi tadi itu ya. Itu anu tadi itu ya, di fotokopi sudah ya. Ada yang punya banyak. Ini live apa, Pak? Nah, live-nya banyak kan nontonnya. Iya, itu apa? Apa ininya? Penajam terkini. Oh, mantep. Ngomong dong, ngomong. Halo, ini lagi demo, guys. Ya, dari mana nih? PS apa? Dari @mulyadian, bisa di dari Tribun Kaltim. Foto. Di Apa? sini. Penajam terkini ya? Iya. Alpi Channel. Ah? Alpi Channel. Alpi Channel. Iya. Oke. Buka dong situ Alpi Channel. Subtrack ya. Iya, ini Subtrack. Bapak teman-teman wartawan kita. Komentarnya apa Pak terkait hari ini Pak? Bagus. Mantap. Damai, yang penting damai. Indonesia damai. Indonesia damai. Iya, penajam terkini. Ya Pak Polisi ya. Lain, Indonesia penajam damai plus ya. lain. Ya, ini Instagramnya. Nah, ini Instagram juga live dia. Ya live juga. Ya sama 2 orang ini kami. Penajam terkini plus. Silakan merapat Ayo. ke mobil komando. Mana Mas Wari ini? Oh ini Instagram. Dia no Facebook. Menunggu di sini. Kota Depok kita jalan. Tetapi kita juga tetap menunggu Bapak Bupati kita yang tercinta. Kita sudah jauh-jauh datang ini dari perkebunan. Masa bupati kita nggak ada. Oh kita berteman ya. Kita berteman ya. Alpi Channel baru itu berteman kita. Mana? Alpi Channel berteman. Iya, kok. Bahwa hari ini kita melakukan tegas dengan tegas penolakan kita atas dasar undang-undang Cipta Kerja ini.
Yang jelas ini adalah tsunami bagi pekerja, yang mana hak kita diberangus. Pekerja-pekerja yang nantinya di PHK yang telah diatur dengan pasangannya semakin tidak jelas. Teman-teman kita yang sakit, yang berkepanjangan berada dalam kampung, bahkan mereka yang akan pensiun itu biasa-biasa tidak akan mendapatkan haknya. Ini yang kita khawatirkan, bahwa ini pekerja terkini akan ditangkap dan dihilangkan itu pekerja terkini plus oh ya belum diangkat oke. Ini Bapak Ketua DPRD kita kembali untuk menjelaskan ya. Oke, kita gabung lagi di sini. Oke. Atau nanti jawabannya jaga jarak ya, jaga jarak. Apa yang dijawab? Hari ini berapa lama gitu? Maksudnya kan kami juga harus tingkat aja Pak. Tingkat saja melakukan penolakan ada draft lain Pak. Makanya ada draft lain yang dibuat. Maksud saya kalau memang draftnya dibuat dulu berarti kita ini ada terjadi sedikit bertanya karena draft yang dibawa dari isinya tuntutan dari teman-teman pejuang rakyat kecil, pejuang yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara telah kami rumputkan bersama teman-teman di lembaga DPRD. Insya Allah pasal-pasal yang merugikan masyarakat kecil, yang merugikan kaum buruh yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, kami tolak bersama masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buat redaksinya dulu, yang kita akan sama-sama tanda tangani. Tetapi kami minta Pak Bupati kita mana ini Pak? Bupati kami minta. Kami minta semua langsung pemerintah hadir pada hari ini. Pak Bupati, kami pun tidak membubarkan diri sesuai dengan negara. Kami tidak akan membubarkan diri kalau Bupati sudah hadir di sini untuk bersama-sama menolak. Ya kita melihat cukup prihatin juga. Artinya karena undang-undang yang dibuat di pusat, ya kami di daerah ini kan hanya menunggu apa yang menjadi tuntutan masyarakat kita ini, seolah bersama-sama teman-teman ya kami perjuangkan. Terus ini, kapan rencana itu akan diantar sendiri atau gimana nanti? Insyaallah nanti kita akan bicarakan dengan Komisi 1. Di sini juga ada Komisi 1 Pak Haji Muhammad Yusuf. Ya nanti apa hasil pembahasan kita sampai di mana ya kita akan berjuang sampai di atas. Terima kasih Pak. Ragam Pak Haji Yusuf. Iya. Pak gimana Pak dari Komisi 1 sendiri? Ya alhamdulillah yang disampaikan oleh perwakilan daripada kita habiskan dulu. Sertanya kurang pas. beberapa pasal tadi yang disampaikan yang terlalu menekan kepada dan insya Allah itu nanti kita pelajari kita lanjuti karena masalah
Pak Ketua itu yang bisa kalau diminta ambil anunya fotokopinya ke atau apa aja kita tahu. Ah? Apa? Entar kita minta aja di situ. Yang coba kamu kasih tahu minta alur yang jadi yang alur Pak Presiden juga udah apabila ada. Oke, kita keluar lagi ya. Mereka masih diskusi, mudah-mudahan nanti bisa. Kita keluar lagi. Misi Bapak Samino. Kalau lab tuh begini, penontonnya begini. Kalau Pak yang live Pak, nanti bisa 10.000. Oh ya. Oke, kita bisa lihat. Oke, saya sudahin dulu live-nya ya. Hari ini ada di DPRD demo dengan laut itu berjalan lancar dan tuntutan mereka tadi sudah ditemui juga sama Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dari Gerindra dan untuk Ketua sendiri dari Demokrat Bapak John Kennedy ya. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang ditulis dari buruh itu mereka sepakati. Oke, rasa itu. Jadi saya masih berada nih di depan penyalan. Tadi mana ya? Mereka masih belum kembali ke rumah mereka masing-masing karena tuntutan mereka ingin segera ditandatangani Ketua DPRD dan tidak ada tadi 300 lebih. Siapa? Terus saja kata sudah. Kalau sudah itu ya, jadi oke, kita bersini. Saya bersama ini langsung aja ini. Nah, ini perwakilan dari buruh. Ini ya, maaf. Perwakilan buruh ingin memasuki ruangannya. Perwakilannya dari perwakilannya buruh. Buruh. Silakan, ada sekitar berapa orang nih? 10 orang atau berapa? Mereka dipersilakan memasuki kantor DPRD ya, untuk tenang. Ini akan tekan. Nah, sekarang saya ada berada dan menunggu perwakilan buruh ya. Perwakilan buruhnya. Karing tenggorokan. Iya. Oke, baru kali ini live saya kayaknya terpanjang di Kabupaten PPM. Jadi teman-teman doakan HP saya baterainya tahan, pulsanya nggak habis. Oh, ada aja masih pulsanya. Yang pasti yang nonton di luar sana mendapatkan informasi yang jelas ya. Hari ini saya bukan kebetulan saya kan lagi tugas ini. Nah, ini salah satu perwakilan buruh dari Kahitindo ya. Ada sekitar berapa orang nih? Ada sekitar 10 orang yang memasuki kantor DPRD untuk melanjuti tuntutan mereka tadi ya. Oke. Nah, ini di tes dulu ya suhu badan mereka karena ini kembali corona, jadi mereka harus mengikuti protokol. Sekarang saya ditemani Bapak Haji Andi Isuk
Apa bisa disampaikan Pak Haji? Yang nonton banyak Pak Haji. Ya, banyaknya penontonnya. Alhamdulillah dengan adanya pejuang masyarakat kecil yaitu pejuang buruh yang datang ke DPRD, kami ucapkan terima kasih banyak. Memang ada beberapa tuntutan yaitu disampaikan oleh tadi pasal per pasal yang mengatakan itu adalah penekanan terkait masalah upah minimum, upah dan begitu juga masalah pesangon dan sebagainya itu katanya harus telah dihapuskan. Dan kami juga sampai sekarang kan belum membaca daripada isi daripada undang-undang Omnibus Law itu Cipta Kerja. Tapi kalau seandainya memang ada pasal per pasal, kami akan menindaklanjuti daripada tuntutan masyarakat. Mudah-mudahan pasal per pasal tadi ini mungkin ada bisa uji materi atau direvisi melalui daripada Mahkamah Konstitusi nantinya. Siap. Masih. Dari perusahaan ada gugur dong dengan sendirinya. penonton nggak mau turun anak. Iya. Masuk. Nah itu Bapak Wakidi yang di sana. Ini Bapak Sariman. Ini. Ya, live-nya penontonnya naik terus nih Pak. Nggak turun nih penontonnya. Penontonnya nggak mau turun ini. Kayaknya senang Pak kalau ada demo begini, senang kayaknya. Nah itu penontonnya Pak. Nah, penontonnya nggak mau turun Pak. Maunya naik terus. Oke, saya ambil balik Pak ya. Nah jadi teman-teman hari ini saya bersama Bapak siapa Pak? Dari Demokrat tahu ya. Nah, jadi mereka masih mempelajari yang dari buruh. Nah ini Bapak Sariman dari Dapil Sepaku Pak ya. KS dari Kecamatan Sepaku Pak ya. Oke. Nah kalau ini nggak asing lagi nih Bapak Ketua Bapak pasti kenal lah, salam-salam ya. Kita perjuangkan. Nah ini Pak ya, diperjuangkan Pak ya. Oke. Nah di bagian sebelah sini ada Bapak Rafiq Mu'i dari Gerindra, Ibu Usop dari Golkar, Ibu Sudiati dari Gerindra. Nah itu Bapak Ketua DPR kita Pak Nyung Kennedy, Bapak Sarudin dari Demokrat. Nah ini juga Bapak Bijak ya, Bapak Bijak Mas Mafri juga dari Demokrat. Jadi masih diperjuangkan Pak ya, dipelajari Pak ya. Oh siap. Yang penting sesuai dengan ini insya Allah artinya tetap kita perjuangkan. Cuma kita ini kan belum tahu ini yang mana lagi karena banyak berseliweran apakah ini yang asli sudah atau tidak, tetap apapun yang terlampir di sini insya Allah kita perjuangkan. Oke. Kita sampaikan aspirasi mereka. Kalau dari ketua Pak penjelasannya Pak. Ya. Tetap kita akan memperjuangkan kalau memang itu betul-betul tertuang di dalam Omnibus Law, kita ingin ya menolaknya. Oke, teman-teman, jadi anggota DPRD bersama dengan perwakilan dari buruh yang demo tadi memasuki ruangannya. Kita doakan aja lah nanti hasil ininya nanti menjadi yang terbaik untuk buruh-buruh yang ada di Kabupaten Gresik. Oke. Sup. Kayaknya kalau mau latihan lebih bagus misalnya tadi suara mesin kencang betul. Jadi kita lanjut atas aja. Iya kalau mau lanjut. Oke, saya akan memasuki ruangan wawancarain lagi lanjut dulu. Oke Pak, ini masih kita dulu Pak ya. Kita diskusikan dulu. Siapa? Sebenarnya kita sudah sama-sama menolak. Tapi ini kan redaksinya kita satukan persepsi dulu. Betul. Satukan saja dulu. Kemarin kami sayangkan ini Bupati nggak ada nih, kemana Bupatinya?
Ya, Kami akan tunggu sampai datang beliau. Kami nggak akan pulang kalau nggak ada bupati. Itu aja. Terima kasih. Oke. Kering tenggorokan tuh saya. Kering tenggorokan teman-teman. Jadi demi masyarakat Kabupaten PPU saya lab hari ini ya. Kayaknya baru kali ini lab terpanjang saya ini kayaknya. Biasanya kan lab saya ya. Oleh. Kita memasuki lantai 3 ya, ruangan lantai 3. Lanjut ke Tidak ya. Malas. Tandon dia. Tandon. Oke. Pakai masker. Baik, terima kasih. Tes. Sebuti. Oke, Alif Lam, terima kasih. Ini baru mantap, langsung aja didiskusi di situ biar sama-sama tahu, terbuka buat. Alhamdulillah, ya maksudnya begitu juga Pak. Makasih komentarnya. Dimiliki terus berjuang. Oke, mantap DPRD PPU. Ini bisa tembus nih. Tinggal aja. Ini 20 meter tembus. 20 tembus. Semoga ada hasil yang baik, Guru. Tes. Satu. Ya, baik. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan DPR yang saya hormati, teman-teman dari Aliansi dari DTKU Indo, ya, yang saya banggakan, serta hadirin sekalian dan pihak keamanan, termasuk wartawan yang sama saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Kita ucapkan atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi harapan kita hari ini semoga bisa terrealisasi dengan baik. Intinya adalah bahwa kami dari DPR sangat setuju dengan apa perjuangan teman-teman. Jadi tugas kami bukan hanya persoalan buruh, tapi bagaimana masyarakat Penajam pada umumnya untuk ikut sejahtera. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin yang sudah disampaikan di bawah tadi. Kami sudah membahas dan teman-teman sepakat bahwa poin-poin yang ada atau pasal-pasal yang ada dalam alasan-alasan untuk penolakan ini kami akan mengawal.
Tetapi dalam konteks yang lain, karena ada kesepakatan lagi yang mau dibuat dan itu belum dilakukan sampai hari ini, makanya kami minta kesepakatan yang mana lagi yang harus kami lakukan agar aspirasi teman-teman lewat Kahutindo ini bisa kita sampaikan ke pusat. Karena kita pahami bahwa kami juga punya kewenangan terbatas dalam hal ini. Kami hanya bisa menyampaikan, mensupport, tapi tingkat eksekutornya dalam hal ini kami tidak bisa menjamin 100%. Makanya nanti ada sedikit masukan dari teman-teman, mungkin kalau memang ada draft dibuat saat ini, dan kalau itu memang harus disepakati dan tanda tangan tidak jadi masalah. Itu. Mungkin ada dari teman-teman, silakan nyampaikan. Atau dari Kahutindo dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua DPRD Lembaga Masyarakat Mataram, Bapak Desa, Bapak Wakil Ketua Bapak yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua DPRD Lembaga Masyarakat Mataram, Bapak Enso, Ibu Suciati, Bapak Syarifudin, hafal saya Pak, Bapak Wakil, Bapak Sariman, Bapak Syarudin, Pak Indra, Andi Bijak, Pak Sarif, Indah, Pak Kasat yang saya hormati. Terima kasih pada Bapak pimpinan beserta anggota, terus pemerintah, serta pejabat sekarang yang telah menerima kami pada hari ini dan telah mendengarkan apa yang telah menjadi alasan kami datang pada hari ini. Sebenarnya Pak, narasi kami yang kami sampaikan itu hanya sebenarnya substansi garis besar saja Pak. Yang sejatinya sebenarnya Pak, kami ini adalah DPT kami salah satu tim perunding. Tim perunding dalam proses penyusunan draft RUU Cipta Kerja. Sejak bulan Februari Pak, kami sudah memasukkan daftar inventarisasi masalah di DPR pusat. Sebenarnya Pak, dari pasal 42 sampai pasal 170 itu bermasalah. Yang hanya disepakati di DPR sekarang ini hanya pasal 59 saja sebenarnya. Selain itu tidak ada Pak. Nah sehingga pada saat itu bulan Juli kemarin kami menarik diri KSPC, KSKEP, semua sebagian besar pada saat itu, kecuali SBC pada saat yang bertahan. Tapi itu pun terakhir pasal 59 saja yang disepakati. Selain itu tidak ada. Jadi kalau ibaratnya kita mau sepakati di sini pasal-pasal yang penolakan kami Pak, lebih banyak lagi Pak yang kami akan sampaikan. Ini hanya substansi saja, karena ini betul-betul yang menyentuh kemaslahatan kami pekerja Pak, masa depan kami di pasal tersebut. Yang lainnya itu ada pasal-pasal yang tentang teknis dan sebagainya. Nah tetapi pasal inilah yang betul sangat krusial bagi kami. Nah sehingga sebenarnya apa yang bisa kita tanda tangani pada hari ini sebenarnya simpel saja Pak, bahwa kita menyampaikan penolakan kita terhadap undang-undang ini. Penyampaian bersama penolakan tersebut dari unsur pemerintah Kabupaten Tanjung Pasir Utara, dan kita kawal ini sampai sana. Artinya penyampaian ini hari ini kita kawal sampai di sana agar benar-benar disampaikan kepada Bapak Presiden kita. Itu saja Pak, kami memahami kewenangan Pak DPRD kita sini, tetapi ini adalah kepanjangan tangan dari pusat. Jika kami ke sini Pak. Nah sedangkan DPP kami juga sudah sangat maksimal berjuang di tingkat pusat. Jadi pada hari ini kami minta bahwa beberapa redaksi nanti mungkin sangat singkat Pak, menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan terbitkan Perpu untuk penolakan tersebut, untuk penyebutan undang tersebut. Simpel Pak, itu saja. Karena kalau kami mau sebutkan pasalnya, karena konsep di sini itu akan lebih memakan waktu untuk kita sama-sama cermati bersama. Jadi itu Pak sebenarnya, artinya dari poin-poin nantinya yang akan kami sampaikan secara resmi nanti, kami mohon izin, kami buat redaksinya dulu, kami buat kata-katanya, artinya nanti sama-sama mungkin mohon juga koreksinya, jadi kalau perlu kita sama-sama koreksi. Tetapi intinya adalah
menyampaikan penolakan kita dari unsur pemerintah dalam hari ini kami bekerja untuk bersama-sama menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perpu untuk penolakan ini, pencabutan ini. Itu saja Pak sebenarnya Pak. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada dari Pak Sariman atau Pak Mungkin? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan para anggota sekalian dari Kabupaten hadir pada hari ini. Apa yang tadi disampaikan tadi adalah substansi atas permasalahan ya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalamnya terlalu banyak pasal-pasal yang merugikan di kalangan buruh. Ya dalam banyak hal sebenarnya klaster ini klaster buruh saya rasa. Ada klaster yang lainnya yang juga menolak ini. Baik itu di pertanahan itu juga ada penolakan, di pendidikan juga ada penolakan, dan saya yakin juga masih ada penolakan-penolakan yang lainnya. Memang sampai hari ini juga kita dibuat tidak ada kepastian, karena baru tanggal 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang 812 itu baru diserahkan DPR RI ke Presiden. Tapi kalau lihat dari banyaknya permasalahan seperti ini, ya saya juga sangat setuju kalau diterbitkan Perpu saja daripada membuat undang-undang di mana di dalamnya masih belum matang. Ya di Wotan juga DPR RI yang saya tahu tim perumusnya itu ya, salah satu dari fraksi PKS dalam laporan yang kami terima belum selesai tim perumus mengerjakan ini barang sudah disahkan. Jadi ini secara ya substansi banyak permasalahan. Saya setuju kalau ini menjadi ya usulan kita semua bahwa Omnibus Law ini segera ditolak, kemudian diterbitkan kembali Perpu yang baru yang dari Presiden tentunya. Karena satu-satunya cara untuk melakukan dengan Perpu itu. Kalau dengan MK saya kira itu panjang lebar. Tapi ini aspirasi yang berkembang di seluruh Indonesia. Jadi terus saya tetap kita harus juga bersama dengan masyarakat, bersama dengan rakyat untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak salah. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir sudah memahami persoalannya. Jadi persoalan ini bukan hanya Penajam tapi seluruh pelosok. Nah, kenapa ada pernyataan yang lain? Kenapa bukan ini aja yang ditindaklanjutin? Artinya di bawah itu ada parang. Karena begini, kalau bicara penolakan tentunya keterlibatan langsung dalam hal ini DPR kan ini lembaga juga Pak. Kami mendukung sepenuhnya. Tidak ada. Kalau kesejahteraan masyarakat tidak ada lagi toleransi Pak. Kita juga dipilih oleh masyarakat. Masalahnya itu. Jadi kalau bentuk penolakannya seperti apa itu mestinya yang ada draftnya Pak, yang disodorkan. Ini mungkin sebagai acuannya, tetapi draftnya itu sudah tersedia. Nah makanya secepatnya mungkin itu dilakukan. Seperti apa bentuknya? Ya. Gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Ada tambahan sedikit Pak. Baik Pak, boleh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara beserta jajarannya, yang terhormat Kasat Intel PPU beserta jajarannya, yang terhormat Kahutindo beserta jajarannya. Perkenalkan di sini karena tadi disebutkan Kahutindo, kami dari SBSI Pak. Saya Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hanya saja kami tidak mengirim surat karena ada kronologis sebenarnya. Karena ini hanya komunikasi aja dengan Kahutindo. Padahal tujuannya kita sama sebenarnya. Karena pada tanggal 6 yang lalu memang kita sudah ada ngopi bareng di Polres terkait masalah ini. Hanya saja
kawan-kawan kita dari Kahutindo, setelah saya tawar sini kemarin bahwa mereka turun hari ini, ya terpaksa lah. Kami juga nih merugi dalam hal ini, karena tujuannya satu, berjuang terkait dengan apa yang dimaksud pertemuan hari ini. Terkait yang sudah disampaikan oleh kawan kami, saudara Asrul, apa yang menjadi poin utama di sini sudah semua jelas. Hanya saja, betul apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, kewenangan. Memang ada batas-batasan kewenangan di sini. Hanya saja penyampaian aspirasi masyarakat secara karena ini isu nasional tentu melalui proses masing-masing tahapan daerah. Nah, buruh yang ada di PPU ini tentu lari ke sini, penyampaiannya ke sini untuk menyuarakan aspirasi tadi. Kami tahu bahwa ini gejolak sudah mulai dari tanggal 7, 8, 9 kemarin itu sudah panas-panasnya. Hanya saja di PPU ya hari ini untuk buruh dan pekerja. Akan tetapi dari poin-poin yang disampaikan oleh saudara kami tadi itu sebenarnya sudah jelas semua penolakan terkait dengan masa depan pekerja yang ada di kabupaten ini. Tinggal bagaimana kita memformulasinya, penolakan seperti ini konsepnya seperti apa. Ini yang insya Allah dengan kawan-kawan Kahutindo kita bisa konsep secara sama-sama seperti apa dan disaksikan oleh pemerintah kabupaten dan DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa inilah bentuk penolakan buruh pekerja yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi kalaupun dalam bahasa pemerintah atau DPRD merasa karena tidak enak, ya kita sampaikan aja dulu. Mari kita bersama-sama dengan buruh hari ini untuk meminta bagaimana sikap pemerintah secara nasional terkait dengan masalah ini. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh hari ini oleh kawan-kawan, ya itulah bentuk daripada yang mereka rasakan selama ini, gejolak-gejolak di mana-mana. Ternyata di PPU memang kita kemarin memang bersepakat tidak ada kegiatan, tetapi di akhir-akhir kesini muncul, ya itulah bentuk solidaritas sesama pekerja yang ada di Republik ini. Mungkin itu Pak Ketua, Pak Wakil, sebagai tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya, silakan. Atau Pak Saroni? Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota DPRD, yang saya hormati dari aparat keamanan, Satpol PP, yang saya hormati teman-teman dari Serikat Buruh dan Serikat Pekerja yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini teman-teman bisa sampai di rumah rakyat. Baik, mungkin menyikapi karena ini memang isu nasional, Omnibus Law, dan kita melihat bahwa secara nasional pun terjadi penolakan di mana-mana. Memang secara umum gambaran, terutama di ketenaga kerjaan, karena saya juga lama di aktivis buruh, ya tentu memahami hati nurani pekerja. Jadi ada beberapa pasal memang yang di breakdown dari kesejahteraan teman-teman buruh atau pekerja. Dengan kondisi ini saya kira buruh yang ada di PPU juga ikut bersolidaritas terhadap kondisi yang ada di pusat, karena memang secara substansi memang ada beberapa pasal-pasal yang ini dianggap merugikan dan lebih mementingkan kepentingan investasi. Saya pikir kita semua rakyat Indonesia sepakat kita ingin menghadirkan investasi tapi tidak mengorbankan harapan-harapan buruh. Tentu dalam kondisi ini kami di DPR sebagai representasi masyarakat, termasuk masyarakat buruh, ya sama
ingin solidaritas kita sama-sama bagaimana nasib buruh ini bisa lebih baik. Yang ada aja tentu masih banyak pelanggaran-pelanggaran sesungguhnya yang sudah diatur di Undang-Undang 13 pun itu banyak juga yang dilanggar-langgar, apalagi memang itu tidak diatur. Saya kira kewenangan ini memang, kalau berbicara kewenangan, kita tidak punya kapasitas untuk merubah tatanan ini, norma ini tidak mampu untuk, karena ini kan DPR RI yang membuat aturan ini. Saya pikir pas kawan-kawan kalau memang mau menyampaikan aspirasi, ya tentu DPR ini sebagai representasi masyarakat akan melanjutkan aspirasi itu ke tingkat jenjang yang lebih di atas. Saya pikir pasti teman-teman semua bersepakat lah, karena ini kan masyarakat kita. Tidak mungkin kita abai dalam penderitaan masyarakat kita. Tapi tatanan juga harus kita ikuti. Jadi semoga nanti kita semua apa yang kita sepakati, kita sebagai representasi masyarakat yang ada di PPU ini tentu akan melanjutkan apa yang menjadi keinginan masyarakat kita yang ada di PPU. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Jangan dikendorkan semangat Pak Asrul dan teman-teman dan Pak Arbi. Salam buruh, hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD, yang saya hormati Serikat Buruh yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Kasat Mutel Polres Penajam Pasir Utara dan anggota, yang saya hormati kawan-kawan media yang hadir pada siang hari ini. Ya, mungkin saya lanjut saja. Kita fokus kepada yang hari ini, bahwa kawan-kawan ini memperjuangkan hak masyarakat, hak buruh yang dirugikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi sekarang ini kita akan mencari solusinya seperti apa. Artinya tadi yang seperti disampaikan kawan-kawan tadi, bahwa di sini ada pasal-pasal yang menghilangkan hak-hak buruh. Nah, jadi kita fokus ke sini saja. Kalau saya berpendapat, artinya teman-teman juga, artinya di sini ini mencarikan solusi. Kesepakatan apa yang harus kita buat? Gitu. Kalau kita mengambang lagi, tidak ini nanti. Artinya kesepakatan notulennya ini yang harus kita cari supaya juga enak sama enak. Artinya perjuangan buruh ini adalah perjuangan kami di DPR. Artinya kami tidak memberi jarak lah. Kalau buruh dirugikan, insya Allah kami ada bersama kita. Tapi solusi yang harus kita cari, ya seperti tadi ada kesepakatan yang harus kita buat. Notulennya ini yang harus kita rampungkan lagi. Ya, kalau kita menolak pasal-pasal yang merugikan, ya, tidak kita sekata, artinya semua terakomodir gitu. Jadi kalau kita menolak secara global ini semua, nanti penolakan kita ini tidak sampai ke, artinya kita kecewa. Tapi kalau pasal ini nanti direvisi, umpamanya pasal yang merugikan masyarakat kita, buruh kita ini, itu kan lebih bagus. Artinya katanya singkat, kita juga tidak menolak undang-undang ini, tapi pasal yang merugikan. Kalau sudah tidak ada merugikan, kenapa kita tolak lagi? Kan seperti itu. Ini harapan saya yang mohon dipahami oleh teman-teman. Artinya notulen itu betul-betul menyentuh. Ya, karena undang-undang ini sudah diparipurnakan, pasal di sana itu masih bisa kita revisi. Pasal-pasal yang merugikan masyarakat kita, pekerja buruh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya pikir ya mengerucut ya. Jadi ada poin-poin itu kira-kira kalau memang sudah ada redaksionalnya mungkin bisa diinikan. Ya, daripada kita kan intinya adalah bagaimana ini supaya penolakan terhadap
pasal-pasal yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, ya. Cuma saya juga sampaikan kepada teman-teman serikat buruh dan pekerja, kalau nanti suatu saat ini sudah disahkan, tolong dikawal juga. Karena maaf aja, di perusahaan sini banyak melakukan hal-hal Pak tidak sesuai dengan standar yang memang undang-undang. Yang sawit, yang apa, itu banyak juga yang datang ke kami. Nah, teman-teman buruh tolong, kita akan kawal sama-sama Pak. Jadi bukan hanya persoalan undang-undangnya, tapi undang-undang yang sudah disahkan juga harus dikawal penerapannya. Kasihan juga buruh-buruh sana yang tinggal di hutan sana di tengah kebun, fasilitas yang tidak memadai. Nah seperti itu. Jadi pada intinya bahwa kami sepakat Pak, kalau tidak perlihatkan ke masyarakat kami sepakat. Cuma kata-kata yang redaksionalnya aja yang perlu ini, karena ini akan menjadi sebuah catatan penting yang dibawa ke yang kita kawal bersama ke pusat. Kalau perlu dampingin. Makanya paling bagus seandainya ada pihak pemerintah saat ini apa? Fasilitas teman-teman. Kalau ikut demo-demo juga di sana. Karena apa? Biarpun kami diapa-apain di sini juga tidak mampu untuk merubah keadaan atau hasil. Tapi kami akan mensupport sampai selesai Pak. Kami akan mengawal. Jadi minta tolong untuk secara spesifiknya, mungkin apa-apa kita beri saja. Berapa lama kira-kira bisa Pak? Untuk redaksionalnya yang memang atau ini aja lah. Sebenarnya sudah ada nih Pak. Oh sudah, coba dibacakan. Jadi begini Pak, izin Pak Ketua. Ya, silakan. Kalau misalnya dari surat izin kami demo Pak, kami sudah sampaikan maksud dan tujuan kami agar bagaimana Presiden itu segera mengeluarkan Perpu untuk mencabut undang-undang ini Pak. Cuma itu sebenarnya substansi saja Pak yang kami sampaikan. Jadi kami sampaikan di sini redaksi yang kami sampaikan bahwa izin Pak ya. Kami DPRD tingkat 2 Kabupaten PPU, Bupati, Penajam Utara dan perwakilan pekerja akan berangkat pada hari akan kita sepakati untuk menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja agar Presiden harus mengeluarkan Perpu segera. Nah, yang kedua adalah Federasi Serikat Pekerja DPC Kabupaten PPU tidak akan membubarkan diri jika penolakan ini tidak dapat kita sepakati bersama. Nah, ini pada redaksi kami pada hari ini. Karena Perpu inilah yang menjadi alasan kami demo pada hari ini. Nah, jadi poin-poin tersebut tadi yang kami sampaikan itu narasi saja Pak. Tetapi sebagian besar atau nanti izin Pak, kita bentuk tim saja di sini. Perwakilan DPRD, perwakilan pemerintah, perwakilan pekerja untuk kita kawal ini. Coba diketik dulu, supaya anda ini, soalnya juga error kadang takut kadang lupa kalau sudah dibaca. Jadi kalau diketik baru saya ini. Silakan. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, sahabat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua, serta teman-teman anggota DPRD, kemudian rekan-rekan serikat buruh dan teman-teman aparat kepolisian. Baik Pak, sesuai dengan tadi apa yang terjadi di bawah, aksi di bawah, bahwa ada narasi apa tadi Pak? Ini pasal-pasal yang dianggap bermasalah oleh teman-teman serikat buruh, betul Pak ya? Tapi sedikit Pak, sebelum melihat tadi apa yang Bapak sampaikan terkait redaksionalnya nanti untuk reguler, bahwa kelihatannya ini mengarah kepada penolakan secara utuh Undang-Undang Omnibus Law. Padahal sebenarnya menurut versi yang kita pelajari beberapa hari ini, ada 3 versi Pak yang ada di DPR RI. Ini untuk menjadi bahan referensi teman-teman saja. Pada dasarnya ini, pada prinsipnya ini tidak merubah pandangan kami dalam melihat Undang-Undang Omnibus Law ini. Jadi saya coba sampaikan Pak ya. Jadi versi pertama itu di 5 Oktober 2020 ini dalam bentuk PDH Pak. 5 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja Paripurna. Ini halamannya 905 Pak. Nah, yang saya lihat, saya pelajari substansi yang ada di sini itu mengacu kepada versi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, RUU Cipta Kerja ini versi kedua Pak. Ini terbit pada Minggu pagi dalam bentuk PDH di DPR RI. Itu RUU Cipta Kerja kirim ke Presiden. Ini versi yang kedua Pak. Ini halamannya 1035 halaman. Ini di Minggu pagi. Dan itu ada perubahan Pak. Saya baca dulu versi ketiganya. RUU Cipta Kerja penjelasan, ini versi ketiga, ini yang sudah dikirim yang disebut oleh Pak Wakil tadi, yang sudah dikirimkan ke Presiden, yang diberi waktu 30 hari sebelum penandatangan pengesahan itu. Nah, itu RUU Cipta Kerja penjelasan.
itu terbit Senin malam Pak. Itu sudah rampung 812 halaman dan ada perubahan Pak. Nah perubahannya itu di pasal 79. Ini dari berapa namanya? Pasal-pasal ini merangkum ada 3 pasal di sini Pak yang ada perubahan yang menyangkut yang Bapak sampaikan. Pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti itu ada perubahan di versi kedua dan ketiga itu di pasal 5 dan 6. Kemudian di pasal yang kedua, di pasal yang kedua itu pasal 88A tentang hak pekerja. Nah itu ada perubahan juga di versi kedua dan ketiganya Pak. Itu di ayat 6 dan 8. Perusahaan yang sengaja dikenakan denda, kemudian perusahaan mengatur denda kepada pemerintah dalam pembayaran upah. Kemudian versi yang ketiga, mohon maaf saya ulangi, pasal yang ketiga yang bermasalah itu pasal 154 dengan perubahan ayat 1. Perubahannya itu terdapat sejumlah perubahan terkait ketentuan PHK Pak. Jadi ada beberapa pasal sebenarnya di dalam sini yang sudah ada perubahan di versi kedua dan ketiganya. Nah ini mungkin bisa dijadikan referensi kita untuk kita pelajari lebih lanjut untuk dijadikan notulen ke depannya. Yang ini yang bisa kita kirimkan nanti ke pusat. Saya kira itu mungkin Pak yang bisa sampaikan untuk menjadi referensi kita saja bahwa kita harus betul-betul serius dalam perusahaan ini sehingga tidak ada celah-celah kita dalam penolakan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya pikir tadi ada penjelasan gitu ya. Mungkin silakan. Ya baik, ini kan perlu kita luruskan juga sebenarnya. Jadi dalam pasal yang kita bawa ini apakah sama dengan pasal yang terakhir dari penyempurnaan RUU Undang-Undang Cipta Karya ini? Ini juga yang belum kami ketahui. Jadi ya menurut saya artinya hari ini apa yang disampaikan teman-teman ini, apa yang jadi tuntutan teman-teman ini, juga kita harus pikirkan bersama. Saya sependapat ya. Artinya pasal-pasal yang tidak menyentuh atau yang tidak berpihak kepada masyarakat inilah yang harus kita yang harus kita tolak. Kalau misalnya di dalamnya itu banyak istilahnya yang berpihak ke masyarakat, kan tidak mungkin juga kita tolak. Ya harapan saya teman-teman mohon dipahami, artinya kalau menolak secara utuh yang seperti draft yang pertama ini kan keliru. Padahal sudah ada draft yang terakhir yang jumlahnya 812 ya, kalau tidak salah. Kalau yang dulu 1.200 ya. Yang pertama 1.500 yang pertama. Karena yang beredarnya yang pertama ini juga akan menjadi gaduh atau artinya informasi ini kadang-kadang tidak valid. Ya jangan sampai kita di daerah ini menerima informasi yang seperti itu. Ya harapan saya kepada teman-teman mohon dipahami. Artinya pasal yang kita bawa ini apakah betul-betul pasal yang sudah terakhir. Saya kemarin 3 jam mengikuti Dikom dengan Mendagri. Ya 3 jam ini masih ada rekamannya semua. Artinya pesangon buruh yang diberhentikan itu tetap ada. Tapi di satu sisi di pasal sini ini hilang. Jadi saya bingung juga, ini masih ada rekamannya. Kalau saya putar 3 jam semua terangkum di sana. Ya, artinya rapat kita hari ini kita juga harus mencari solusi yang terbaik lah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Okedi. Ya saya kira kalau kita kembali ke urutan perubahan-perubahan yang terus terjadi ini kita juga dibuat bingung. Tapi setidak-tidaknya DPRD itu harus membuat semacam komitmen terkait dengan perjuangan buruh. Sehingga nantinya ini akan dijadikan sebagai komitmen yang akan digunakan untuk mengawal perjalanan Undang-Undang Cipta Karya, kata kerja. Jadi sebaiknya ya kita tetap buatkan supaya nanti
menyampaikan komitmen keberatan terkait dengan undang-undang cipta kerja. Saya kira itu cukup menjadikan sebagai pressure kepada Presiden untuk lebih berpihak kepada rakyat Indonesia, khusus untuk kluster buruh. Jadi tetap walaupun kita masih belum pede simpang siur seperti ini, ya, komitmen perwakilan dari PKS Bapak Wakaini meminta dan lain untuk membuka depannya dulu. Kami paham, Pak. Jadi rekan-rekan, kami sudah menawarkan dari awal bahwa kami pada dasarnya tidak ada menghalang-halangi atau keinginan untuk tidak mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi persoalan narasinya saja. Kalau dilihat yang ada ini, kenapa pembahasan agak alot? Karena dimunculkan sebuah pasal, sekian banyak pasal. Padahal bicaranya adalah hal-hal yang tidak berpihak kepada masyarakat, itu yang ditolak masyarakat. Intinya kurang lebih begitu kan. Nah kalau tadi ada yang mau dibuatkan baru kita tanda tangan, itu tidak apa-apa dibuat dulu, karena tidak mungkin juga langsung menyodorkan sesuatu terus kita tidak bahas bersama. Karena apa? Ya maaf aja, kami juga perwakilan dari masyarakat yang tentunya dari tetap berpihak kepada masyarakat. Jadi minta tolong itu secepatnya supaya kita tidak membahas narasi-narasi yang tidak jelas. Ya, saya paham bahwa ini ada yang dimunculkan yang ada ini, tapi masih banyak yang lain. Kalau semuanya dimunculkan yang terakhir 800 lembar itu mungkin banyak juga, mungkin bisa puluhan lembar. Nah intinya adalah bahwa bagaimana ini mengawal sampai ke menyampaikan aspirasi sampai ke yang berkompeten yang mengambil kebijakan gitu. Tetapi kalau ada hal buat semacam bahasa memaksakan kehendak, itu yang perlu mungkin dirubah agak sederhana supaya kesannya tidak memaksakan kehendak. Silakan, mungkin itu yang lebih penting, Pak. Oke. Narasi-narasinya itu yang harus. Saya rasa itu dulu. Nah, kalau memang mau dibuat, kita sudah break jelas dulu. ya. Teman-teman Mereka ini mau break dulu, apa? jadi saya sudah dulu lab saya. Makan apa segala itu sudah jam 12. Oke. Sampai jumpa Karena di kalau lab bahasa yang channel dimunculkan selanjutnya tadi bersama Penajam terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahin dulu sudah. Ya, kita sudahin dulu. Oke.